ketemu lagi nih di Asal Usul. Masih ingat kan ajakan Pak Tuji untuk bakar ikan ramai-ramai? Dan kali ini kita punya resep spesial, yaitu ikan tombro bakar madu. Nyam, bikin ngiler kan? Sebelumnya siapkan dulu arangnya, lalu dibakar. Kipas terus sampai jadi bara. Nah, sekarang taruh ikannya di atas arang. Kenapa, Wan? Sudah nggak sabar ya? Mupeng tuh alias muka pengen. Sabar dong, makanya kipas yang kuat biar cepat matang ya. Oh ya, jangan lupa dibolak-balik biar nggak cepat gosong. Nah, lihat ya, sekarang sudah mulai kecoklatan tuh. Kalau sudah setengah matang begini, saatnya diberi bumbu. Oleskan dulu saus tomatnya sampai rata ya. Jangan lupa, sisi satunya diolesin juga. Nah, bumbu pertama sudah. Sekarang kita olesin bumbu yang paling ditunggu-tunggu, yaitu madu. Kebayangkan manisnya madu plus asam kecut saus tomat berbaur dengan daging tombro yang padat berisi. Wow, lapar. Ayo, buruan dibakar lagi biar cepat matang. Akhirnya tombro bakar madunya siap untuk dicicipi. Yuk kita serbu. Mantap. Mantap, sungguh terlalu. Apanya yang sungguh terlalu, Wan? Ikannya terlalu enak ya? Ayo, jangan dihabisin sendiri, bagi-bagi dengan temannya. Ayo kita makan yang banyak supaya sehat, kuat. Iya nih, katanya ikan tombro ini selain padat daging juga padat gizinya loh. Makan banyak boleh-boleh saja sih, tapi hati-hati ya. Duri ikan tombro letaknya tersebar di seluruh daging, jadi tidak terpusat di tengahnya saja. Puas menikmati ikan tombro bakar madu hasil panen sendiri, kini kita berkenalan lebih dekat yuk dengan si ikan genggol yang satu ini. Mungkin banyak yang belum mengenal ikan tombro ya, tapi bagaimana dengan ikan mas? Yap, di Indonesia tombro punya sebutan lain, yaitu ikan mas, ikan karper, raja, hingga kancra, sesuai dengan daerah penyebarannya. Kalau belum pada tahu, ikan ini berasal dari daratan Eropa dan juga Tiongkok. Habitatnya di perairan tawar yang airnya tidak terlalu dalam, juga alirannya tidak terlalu deras. Tombro tergolong jenis omnivora, yakni dapat memangsa tumbuhan maupun binatang renik yang berukuran kecil. Nah, kalau untuk budidaya, biasanya dikasih makan pelet sehari 2 kali, pagi dan sore, dijamin cukup. Dan dalam waktu 3-4 bulan, tombro ini sudah siap untuk dipanen. Mudah bukan? Pak, tadi anak-anak ada yang pengen tanya Pak tentang tombro. Siapa tadi yang mau nanya ya? Pak, tombro itu warnanya kok ada hitam sama oranye. Warna ini karena hasil persilangan dari koi. Makanya yang ikan mas ini nggak segendut tombro. Ikan tombro secara umum dapat digolongkan menjadi 2 kelompok fungsi, yakni untuk konsumsi dan ikan tombro untuk ikan hias. Tak heran ada juga tombro yang berwarna-warni karena merupakan hasil persilangan. Kalau dari kelamin, ini ada benang memanjang, udah besar, muda. Yang betina gendut, yang jantannya panjang langsing. Wah, puas sudah berdekatan dengan si tombro. Sekarang sudah main, sudah panen, dan sudah makan. Yang jadi apa lagi ya? Nah, makanya tetap biasa usul ya. Kalau asal jangan usul, kalau usul nggak boleh asal. Makasih Pak Tuji. Ya, sama-sama deh.
asal-usul. Enaknya bermain di tengah kolam sampai lupa kolam itu milik seseorang. Parahnya lagi nih, kami sampai nggak tahu ada ikan jenis apa di kolam itu. Dasar anak-anak ya. Tapi untung pemilik kolamnya baik hati. Kami malah boleh ikutan panen ikan tombro bersama. Wih, asik sekali. Di tengah air yang coklat, kaki-kaki kami dilingkari gerakan-gerakan si ikan tombro. Wow, petualangan asal-usul yang menyenangkan. Yang bikin asik lagi nih, udah capek bermain dan panen, kami boleh mencicipi menu tombro bakar madu. Enak sekali. Masih ada yang ingat rasanya? Bersama Wawan, Taufik, Irsan, dan Rocky, saya menghabiskan hari yang begitu seru. Tapi masih ada yang kurang. Kita belum tahu kan apa kandungan gizi yang ada di dalam ikan tombro ini. Nah, di Fakultas Pertanian jurusan Perikanan Universitas Gadjah Mada, kita akan membuka rahasia di balik ikan tombro yang berbadan gembul. Iya. Ini Mas Jawa bawa ikan tombro. Iya. Yang tahu kandungan gizinya bisa Mas? Oh bisa, ya. Gimana Mas prosesnya? Pengen tahu? Ayo ikut aja. Saya boleh ikut? Boleh. Untuk menguji kandungan protein dalam ikan tombro, seperti ini langkahnya. Pertama, ikan tombro kita file atau ambil dagingnya, kemudian dihancurkan, lalu ditimbang. Nah, inilah proses destruksi. Hati-hati ya, karena proses ini cukup berbahaya, jadi harus ditutup. Itu nanti kita tangkap, kita ambunkan, nah di sini hasilnya ya, di sini. Setelah 1 jam, angkat tabung dan diamkan hingga dingin. Sudah selesai dengan destruksi, lalu masuk deh ke proses destilasi. Dan jika cairannya sudah bening, juga berwarna hijau muda seperti ini, maka langkah terakhir adalah titrasi. Ya, caranya dengan penambahan HCl 0,02 N sampai diperoleh warna tertentu. Nah, setelah berwarna seperti ini, kemudian dihitung dengan menggunakan rumus untuk mengetahui berapa persen kandungan protein dalam ikan tombro. Ini dia hasilnya. Bagi ikan itu yang tertentu mungkin kalau kita bandingkan dengan sumber protein yang lain itu nilai gizinya yang lebih baik, artinya ada nilai untuk dicerna itu lebih tinggi, dengan mudahnya untuk dicerna. Maka kalau kita anggap anak-anak itu mungkin pencernaannya tidak sebagus kita yang dewasa, maka gizi itu akan mudah diserap oleh anak-anak. Dan kita tahu protein itu kepentingannya untuk apa? Pertama untuk pertumbuhan itu sendiri, kedua untuk memperbaiki sel yang rusak. Lalu bagaimana dengan kandungan lemaknya? Kalau saya melihat ya, memang lebih tinggi tombro. Tapi sebenarnya itu juga sangat tergantung dari pakan tadi ya. Dengan postur tubuhnya yang gemuk, ikan tombro memang punya keuntungan karena persentase daging yang bisa dimakan mencapai 50% dari keseluruhan bobot total. Wow, gede banget. Nah, sama seperti dengan ikan air tawar jenis lainnya, tombro memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga baik untuk pertumbuhan anak. Namun lebih istimewanya, tombro memiliki kandungan lemak yang lebih tinggi dari ikan lainnya. Namun jangan khawatir karena ini adalah lemak yang sehat sehingga baik untuk kecerdasan otak. Yang tahu sekali ini, kalau asal jangan usul, kalau usul nggak boleh asal. Menjelajah kearifan lokal di pelosok negeri. Sibolon dan sahabatnya yang baik hati mengajak kita meresapi ragam budaya Nusantara, keindahan alam bumi pertiwi, dan serunya permainan tradisional setempat yang patut dilestarikan. Saksikan aksi Sibolon, Bocah Petualang, setiap Senin sampai Jumat jam 1.15 siang, hanya di Trans 7. Hati-hati dalam bertindak, karena kamera pengintai ada di mana-mana. Merekam ribuan peristiwa mencengangkan yang akan jadi peringatan bagi Anda agar selalu waspada.
Saksikan CCTV setiap Senin sampai Jumat jam 10.45 pagi hanya di Trans 7.